Tema firman Tuhan hari ini, jati diri orang percaya. Amin, haleluya. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Saya akan baca ayat 9, jemaat Tuhan boleh baca ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9 saya baca, ayat 10 kita boleh baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, orang percaya, orang Kristen identik dengan berbuat baik, identik dengan berbuat kasih, identik dengan mengampuni. Inilah ciri khas kita sebagai orang percaya. Walaupun di hari-hari ini orang-orang percaya kadangkala sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dari tengah-tengah kekristenan kita. Tetapi saudaraku, ayat firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Saudaraku, jemu-jemu berarti jangan bosan-bosan untuk berbuat kebaikan. Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Bahkan di ayat 10 mengatakan selagi masih ada kesempatan. Ternyata saudaraku, untuk berbuat kebaikan itu pun adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, jati diri atau kekristenan kita itu dikenal dari sikap hidup kita. Dikenal dari cara perilaku kita setiap hari. Orang akan berkata, oh benar, dia itu orang Kristen. Karena apa? Dari cara hidup orang akan melihat, oh iya benar, dia itu pengikut Yesus. Apalagi kalau kita ditinggal di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya Tuhan, di tengah-tengah lingkungan yang dikatakan bukan sesama kita orang percaya, orang Kristen. Orang akan berkata, betul ya, dia itu memang orang percaya, dia itu memang pengikut Kristus. Luar biasa, dia itu baik, dia itu dari gaya bicaranya menjadi berkat, dari perilakunya menjadi teladan. Saudaraku, orang akan menilai kekristenan kita dari perbuatan kita, dari sikap hidup kita setiap saat. Ketahuilah saudaraku, ayat ini mengatakan, kalau kita naik di bagian atas di ayat 7 itu ada hal yang luar biasa. Saya baca untuk kita sekalian. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudaraku, mengapa ayat ini bersambungan? Karena apa? Segala sesuatu yang kita buat, itu ibaratnya kita ini sementara menabur. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan, ibarat itu kita sementara menanam. Sebab itu Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang dibuat oleh orang, apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang ditabur oleh kehidupan kita semua, itu juga yang akan kita tuai. Saudaraku, memang untuk menuai dari kebaikan yang kita lakukan itu memang tidak langsung. Hari ini Bapak Jerry sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan selalu membawa snack untuk anak-anak sekolah minggu. Memang bulan depan mungkin Bapak Jerry belum akan menuai. Tetapi namanya kita menanam, pasti satu saat apa yang kita akan tanam itu, kita akan tuai hasilnya. Amin. Apa yang kita tanam, satu saat itu pasti kita akan petik sesuatu yang baik dari kebaikan yang kita tabur. Saudaraku, kita harus mengenal
jati diri kita sebagai orang percaya, Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Itulah jati diri kita, menjadi berkat. Kehidupan kita ini dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Saudaraku, memang dunia sekarang ini banyak orang lebih hidup untuk kepentingan diri sendiri. Banyak orang tidak mau lagi untuk melihat sekelilingnya. Banyak orang hanya terfokus untuk pribadi sendiri. Itu yang namanya mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi Alkitab berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saudaraku, berbicara kepentingan orang lain itu sama halnya dengan kita berbuat kebaikan untuk orang lain. Berbuat kebaikan itu jangkauannya luas sekali. Bukan hanya berbicara materi, bukan hanya kalau berbuat baik berarti itu berbicara uang, tidak selamanya. Tetapi mungkin ada sesuatu bentuk perhatian kita, ada sesuatu bentuk motivasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin di saat mereka berputus asa, di saat orang lain mungkin dalam keadaan beban berat, kita memberikan kata-kata motivasi, kita menguatkan. Itu berbuat baik, saudaraku. Amin. Berbuat baik tidak selamanya identik dengan materi. Tetapi kalau memang saudara diberkati dengan berkat materi, apa salahnya? Tetapi prinsip dari berbuat kebaikan itu, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, itulah kebaikan. Saudaraku, ayat Alkitab berkata di sini, ayat yang ke-8, Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudaraku, menabur dalam roh itu berbicara tentang kebaikan. Jadi orang yang menabur kebaikan, dia akan menuai hidup yang kekal. Tetapi bukan artinya jadi hidup yang kekal itu harus dibayar dengan kebaikan. Tidak, saudaraku. Hidup yang kekal itu Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Karya salib Tuhan itu ialah yang memberikan hidup yang kekal. Tetapi yang Alkitab maksud di sini, kebaikan itu akan berbuahkan kekekalan. Amin. Kebaikan itu pasti akan berbuahkan kekekalan. Apa yang kita lakukan, segala sesuatu kebaikan yang kita perbuat, itu pasti akan berbuahkan hidup yang kekal. Sebab itu ayat berkata dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu. Jangan kita bosan, saudaraku. Memang untuk berbuat kebaikan, saudaraku, kadang-kala ini harus bertentangan dengan kedagingan. Amin. Saya mau berbuat baik, tapi orang itu bikin ganas sekali. Saya mau tolong dia. Saudaraku, kami ini saudaraku banyak kali mengalami seperti itu. Ada seseorang yang kami berkata, dia itu harus kita bantu. Apa yang ada di pastori, kita harus perhatikan orang itu. Tetapi saudaraku, belum lama ini orang itu, saudaraku, Tuhan izinkan bikin dongkol. Tetapi saya bilang, Tuhan, kami dalam hati sudah berjanji kepada Tuhan, orang itu harus kami berbuat kebaikan kepadanya. Itulah cara Tuhan untuk menguji. Belum lama ini saudaraku, orang yang kami istilahnya kami rencanakan untuk melakukan kebaikan kepadanya, justru dia yang bikin jengkel, saudaraku. Tapi saya berkata, Tuhan, walaupun dia bikin jengkel, kami sudah berjanji dengan Tuhan akan berbuat kebaikan kepada orang itu. Walaupun saya tidak perlu jelaskan kebaikan apa yang akan kami buat kepada orang itu. Tetapi sebelum orang itu bikin marah, sebelum orang itu bikin kecewa, kami sudah berjanji dengan Tuhan. Kami tidak mau lihat orang itu, Tuhan. Memang dia, namanya manusia ya saudaraku, pasti ada kekurangannya. Tetapi kami mau belajar taat dengan firman. Karena kami percaya walaupun mungkin ketika kami berbuat kebaikan kepada orang itu yang bikin kami marah, yang bikin kami kecewa, mungkin dia tidak akan mampu balas. Mungkin dia bukan dari dia yang akan membalas kebaikan kami. Tetapi saya percaya orang yang berbuat kebaikan, hidupnya akan dipermudah oleh Tuhan. Dia akan berjalan, dia akan, saudaraku, dalam kehidupannya akan ada saja dipertemukan oleh Tuhan orang-orang yang akan menolong pribadi
pribadi orang tersebut yang melakukan kebaikan. Hidup kita ini akan senantiasa mengalami yang namanya kemudahan. Tetapi orang yang tidak suka berbuat baik, Alkitab berkata, kalau kita tidak pernah belajar menabur dalam hal kebaikan, bagaimana kita akan berharap menuai kebaikan? Amin. Bagaimana orang lain bisa berbuat kebaikan kepada kita? Bagaimana orang lain bisa menolong kita? Kita sendiri tidak pernah menabur kebaikan, menanam sesuatu yang baik, saudaraku. Kami banyak kali mengalami kebaikan Tuhan di dalam perjalanan, di dalam sesuatu yang kami buat. Karena apa? Menjadi seorang hamba Tuhan itu, Alkitab bilang itu firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Jadi sebelum pendeta sampaikan kepada jemaat, usahakan pendeta sudah melakukannya. Jadi menjadi hamba Tuhan itu, firman itu menusuk dua arah, kepada yang memberitakan firman dan kepada yang mendengarkan firman. Jadi saudaraku, sebelum kami menyampaikan, sebelum kami berteori, kami harus sudah praktekkan. Saudaraku, seperti itu. Sebelum kami sampaikan, usahakan kami yang menyampaikan firman, kami harus menghidupi firman itu. Cara menghidupinya apa? Kami harus sudah praktekkan. Kalau kami tidak praktekkan, berarti kami hanya jago untuk berteori. Dan saudaraku, Tuhan tidak suka orang Kristen kalau jago berteori, jago menyampaikan sesuatu yang baik, tetapi untuk mempraktekkan itu susah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, ini ujian dari kebaikan yang kita lakukan ialah waktu. Jangan sampai kita menjadi lemah di tengah-tengah perjalanan kita. Ya, Tuhan bilang katanya saya mau diberkati. Tuhan bilang katanya hidup saya ini mau aman-aman. Tuhan bilang katanya saya akan dipermudah oleh Tuhan. Mana janji Tuhan? Kadang-kala itu yang membuat kita lemah di tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai menuntut janji Tuhan. Saudaraku, kami di pelayanan yang baru genap 19 tahun ini, saya dan Pak Gembala sharing, saya bilang, yang mungkin memang Tuhan masih luaskan. Orang dua ini di tahun ke-19 pelayanan masih keadaan yang seperti ini. Tetapi orang harus percaya, lewat 19 tahun masuk kepala dua, artinya sudah memulai di hal yang baru, bukan lagi bunyi belasan-belasan tahun pelayanan kita. Masuk di tahun depan sudah bunyi 20 tahun pelayanan Pondok Daud. Pasti Tuhan sudah akan nyatakan banyak pertolongan. Jadi saya bilang kepada Pak Gembala, orang sabar saja. Mari sabar saja, memang menunggu waktunya Tuhan itu tidak gampang. Jadi kami saling menguatkan. Ya, kalau memang Tuhan masih izinkan 19 tahun kita melayani masih seperti ini, bukan mau bilang susah-susah, jangan Tuhan marah. Masih seperti ini, belum melihat hal yang besar itu kami alami. Mari Tuhan percaya, Tuhan tahun depan masuk 20 tahun pelayanan Pondok Daud, pasti ada hal yang besar, ada hal yang ajaib yang akan Tuhan buat. Karena apa? Tidak selamanya Tuhan izinkan kita seperti ini terus. Amin. Banyak kali orang Kristen mengapa tidak langsung jadi kaya? Amin. Orang Kristen mengapa tidak langsung jadi pimpinan? Orang Kristen banyak kali mengapa tidak langsung jadi atasan? Mengapa orang Kristen tidak langsung, semuanya tidak serba langsung, tidak serba instan? Karena apa? Tuhan mau proses dulu. Amin. Orang Kristen itu harus siap untuk diproses dulu oleh Tuhan. Harus siap untuk menabur dulu dalam Tuhan, saudaraku. Harus siap dulu untuk berkorban dulu bagi Tuhan. Saudaraku, setiap hari sampai kami dua punya suara ini sampai Faro. Bahasa Jerman bilang, Faro, sodaknya keluar tuh suara yang baik. Karena apa? Mengada kamera terus. Harus khotbah terus di YouTube setiap hari. Kadang-kala kami lemah, Tuhan. Bagaimana Tuhan, kadang sudah mau lemah ya, sudah mau putus asa, tetapi kami cuma berkata, Tuhan, kami ini sementara menabur firman. Tabur saja, tabur saja. Puji Tuhan, setiap saat di minggu ini termasuk cepat penambahan orang yang menonton khotbah kami. Artinya subscriber bertambah dengan cepat. Minggu-minggu lalu kami lihat Tuhan, satu hari yang ketambahan subscriber kadang cuma 7 orang. Tapi puji Tuhan, dalam satu minggu ini hampir 200 orang ketambahan dalam minggu ini. Jadi semakin banyak lagi yang menonton khotbah lewat
media sosial, pelayanan kita semakin berkembang. Saudaraku, ini yang namanya menabur. Memang menabur itu waktu untuk menuai bukan kita yang menentukan. Amin. Menabur itu kita yang lakukan, kita yang kerjakan. Tetapi kapan kita akan menuai, kapan kita akan memetik hasil itu Tuhan yang tentukan. Amin. Tetapi ingatlah, kitab Mazmur berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Jadi orang yang belajar menabur, mengasihi Tuhan di saat dalam keadaan susah, saat keadaan terjepit, saat dalam keadaan banyak masalah, dia akan menuai dengan bersorak-sorai, saudaraku. Saudaraku, belajar terus melakukan kebaikan. Walaupun mungkin kita disakiti, walaupun mungkin apa yang kita buat kepada orang tersebut dia tidak balas balik sama dengan apa yang kita lakukan. Tetapi Alkitab mengatakan ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 ini ayat yang penting. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Alkitab mengajarkan pertama kepada, saudaraku, berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, target pertama untuk kita lakukan kebaikan ialah sesama kita, orang percaya. Kedua, target kita kepada semua orang. Jadi dimulai dari skop yang kecil. Kita berbuat baik dari gereja kita, kita berbuat baik dari keluarga kita, baru kita bisa melebar kepada orang lain, kepada teman kita, komunitas di mana kita berada, kepada orang mungkin di tetangga kita. Tetapi berbuat kebaikan itu Alkitab mengatakan dimulai dari kawan-kawan kita seiman, dimulai dari orang-orang terdekat kita. Alkitab berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Saudaraku, kesempatan bagi kita selagi kita masih ada, selagi kita masih sehat dan kuat, itulah kesempatan bagi kita untuk berbuat kebaikan. Menabur saja, prinsip kami Bapak Gembala katakan, ketika kami menghadapi kesusahan, Bapak Gembala katakan kepada saya, menabur saja. Jangan dulu ingat-ingat itu kapan mau menuai. Menabur saja, tabur yang baik pasti tidak akan kemana-mana, pasti akan memetik hasilnya. Tabur saja. Saya bilang iya ya. Walaupun kadangkala harus dengan dalam keadaan beban berat, dalam keadaan pergumulan, tabur saja. Ada waktunya Tuhan kita akan menuai berkat dari apa yang kita tabur. Orang Kristen itu punya jati diri. Berbuat baik itu jati diri kita. Amin. Mengasihi orang lain itu jati diri kita orang percaya. Karena Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Menjadi saksi Kristus itu adalah jati diri kita. Mengasihi orang yang berbuat salah kepada kita itu adalah jati diri kita. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi saudaraku, segala sesuatu yang baik itu yang kita lakukan, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan di sini dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.